Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini Anda sudah memulai dengan sukacita dan berniat melakukan sebuah kebaikan, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau kita terbiasa dengan berdoa ibadat harian, setiap pagi kita akan mendoakan Kidung Zakaria, yaitu nyanyian pujian Zakaria atas kelahiran Yohanes. Kurang lebih, isi dari nyanyian Zakaria adalah bersyukur dan memuji Tuhan, karena Tuhan setia pada janjinya. Dia menepati janjinya sehingga anaknya lahir, dan kemudian dia menjadi nabi besar, Yohanes, yang mempersiapkan Kristus yang akan datang. Nanti dalam pujian itu Yohanes akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan mewartakan keselamatan yang berdasarkan pertobatan, supaya kita bisa hidup dengan kudus dan jujur di hadapan Tuhan, karena Tuhan penuh rahmat dan belas kasih yang akan menuntun kita ke dalam damai sejahtera yang sejati. Rasa syukur Zakaria itu karena Tuhan menepati janjinya. Janji kepadanya, meskipun pada waktu itu sebetulnya agak sulit bagi Zakaria untuk bisa percaya. Dan memang dia dia tidak percaya. Karena itu dia dihukum menjadi bisu. Baru ketika Yohanes lahir, maka tali yang mengikat lidahnya terlepas dan dia bisa berbicara, karena itu dia langsung memuji Tuhan. Sulit bagi dia untuk percaya karena pada waktu itu dia dan istrinya Elizabeth sudah tua, sudah tidak produktif. Bagaimana mungkin bisa melahirkan? Tetapi Allah selalu menepati janjinya. Dan Allah berkuasa menepati janjinya, bahkan ketika cara menepati janji itu dengan cara yang tidak biasa atau tidak alamiah, dan kita menyebutnya mujizat. Dari pujian Zakaria itu kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita harus percaya pada janji Allah, karena janji Allah selalu ditepati. Dan janji Allah itu sudah dijanjikan lama sebelumnya, yaitu janji bahwa Yohanes akan merintis jalan bagi Tuhan, itu sudah dijanjikan lama. Karena janji tentang kelahiran Tuhan sudah dijanjikan bahkan sejak manusia jatuh untuk pertama kali dalam dosa. Juga dijanjikan kepada Abraham untuk menyelamatkan dia dan keturunannya dari maut yang mengancam. Maka sebenarnya pemenuhan janji Allah kepada Zakaria dengan lahirnya Yohanes bukan hanya pemenuhan janji Allah kepada Zakaria, tetapi kepada seluruh dunia. Karena kelahiran dan janji lahirnya Yohanes itu satu rangkaian dengan rencana keselamatan Tuhan dalam diri Yesus. Karena itu, Yesus yang merupakan pemenuhan janji Allah itu sudah dijanjikan begitu lama. Dan meskipun nampaknya lama tidak datang-datang, tetapi Allah tidak pernah melupakan janjinya. Maka yang perlu kita ingat yang kedua, kita harus percaya pada janji Allah sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan percaya pada janji Allah, tetapi maunya sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, itu masalah. Yang berikutnya yang bisa kita pelajari dari pemenuhan janji Allah itu adalah bahwa bisa jadi kita juga merupakan bagian dari janji Tuhan untuk sebuah perkara yang besar. Bahkan kita bisa menjadi nabi besar seperti Yohanes. Dengan catatan, kita menyiapkan jalan bagi kehadiran Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika kita datang ke suatu tempat, setiap kali kita berada di suatu tempat, kita menyiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya kehadiran kita kemudian membuat Tuhan dimuliakan. Kehadiran kita membuat Tuhan dikenal, dicintai, dihormati.
Nah, itu kita bisa menjadi seperti Yohanes. Namun juga dalam perkara-perkara sederhana, bisa jadi kelahiran kita atau keberadaan kita merupakan bagian dari rencana besar. Misalnya, kita menikah dan kemudian mempunyai anak, kita mendampinginya. Lalu suatu ketika anak kita itu menjadi presiden lah, atau menjadi inspirator yang mempertobatkan banyak orang, atau menjadi uskup. Nah, kita bisa jadi merupakan bagian dari sebuah rencana besar dari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh bisa menghayati seperti Zakaria, menghayati pemenuhan janji Tuhan itu sebagai sebuah rangkaian dari rencana Tuhan yang besar untuk menyelamatkan umat manusia. Maka yang sama dan perlu kita lakukan adalah hidup berdasarkan pada janji Tuhan. Hidup berdasarkan percaya pada janji Tuhan. Dan itu yang akan memberikan kita pengharapan. Karena janji Tuhan, rencana Tuhan pada dasarnya adalah kebaikan kita, kebahagiaan kita. Tuhan selalu memberikan janji, yaitu berupa keselamatan dalam diri Yesus. Tetapi juga janji dalam hal-hal yang sederhana. Barang siapa kamu mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Barang siapa mencari, dia akan mendapatkan. Itu juga janji Tuhan. Dan di dalam Yeremia bab 29 ayat 11 dikatakan, Tuhan mempunyai rencana damai sejahtera, penuh pengharapan bagi kita, bukan rencana yang membawa derita. Maka kalau kita berpegang pada janji Tuhan, kita akan hidup dengan penuh pengharapan. Dan Tuhan selalu membukakan pintu dan jalan karena Tuhan selalu menepati janjinya. Tinggal bagaimana kita sungguh hidup berdasarkan janji Tuhan itu. Sebetulnya hidup kita sehari-hari pun bahkan yang sangat profan kita hidup berdasarkan janji. Contoh membeli barang. Kalau Anda membeli tas yang mahal, merek Hermes atau Elek, terserahlah, mahal harganya. Dengan membayar harga yang mahal, sebetulnya Anda membayar janji dari penjual bahwa akan mendapatkan tas yang berkualitas bagus, bermerek, terkenal, bagus, awet, unik, pokoknya sesuai dengan harganya. Itu adalah janji penjual. Coba kalau Anda membayar dengan harga mahal dan kemudian penjualnya menjual barang yang tidak sesuai dengan janji, maka Anda pasti kecewa. Jadi sebetulnya jual beli pun adalah sebuah janji dan kita hidup berdasarkan janji itu. Juga naik pesawat. Kalau Anda naik pesawat itu mengandaikan bahwa pilotnya itu akan membawa Anda ke tempat tujuan. Maka Anda berani percaya. Percaya pada janji pilot itu. Ada maskapai penerbangan yang mengatakan everyone can fly. Itu juga janji. Maka dalam hidup sehari-hari sebetulnya kita hidup berdasarkan janji. Kalau Anda menikah, Anda hidup berdasarkan janji bahwa Anda akan setia mencintai. Pasangan Anda juga akan setia mencintai. Dan karena itu Anda berani masuk dalam perkawinan. Tidak ada bukti loh, baru janji. Tapi hidup berdasarkan janji itulah sebetulnya hidup yang sungguh bermakna, yang berpengharapan, yang berkualitas juga. Dari pihak kita, kita perlu hidup berdasarkan janji, tetapi juga hidup berpegang pada janji. Kalau sudah berjanji, berusahalah untuk menepatinya. Jangan ingkar janji. Karena Tuhan selalu menepati janjinya. Dan karena itu kita juga belajar menepati janji seperti Tuhan. Karena pada dasarnya kita selalu hidup berdasarkan janji. Kita tidak bisa hidup kalau kita tidak percaya pada janji. Bahkan dalam hal sederhana-sederhana seperti yang saya ungkapkan tadi. Bahkan seorang anak itu percaya pada janji, hidup berdasarkan janji, bahwa orang tuanya tidak akan meninggalkan dia, bahwa dia akan diberi pendidikan, dia akan diberi makanan, dia akan diberi perhatian.
Itu adalah sebuah janji. Karena itu anak tidak pernah mempertanyakannya. Tetapi apa yang Anda laksanakan terhadap anak Anda? Membesarkan, mendidik, memberi makan, dan mendampingi. Itu juga merupakan bekal sehingga Anda bisa percaya bahwa di masa depan Anda juga akan mendapatkan hal yang sama. Maka pada dasarnya kita semua hidup berdasarkan janji. Maka jangan main-main terhadap janji. Setialah pada janji yang pernah Anda ucapkan. Dalam keadaan apapun, bahkan di dalam Mazmur dikatakan orang benar akan setia pada janji meskipun rugi. Karena janji itulah yang membuat kita bisa hidup dengan bermartabat, hidup dengan penuh pengharapan. Dan janji Allah akan selalu ditepati. Janji Allah adalah keselamatan kita. Dan sudah terbukti, yaitu pada diri Yesus, pada diri Zakaria, pada diri Yohanes, dan pada diri banyak orang. Dan karena itu kita tidak perlu meragukannya. Percaya penuh pada janji Allah, dan kita akan menemukan hidup di dalam kepenuhannya. Tuhan memberkati.